Konstruksi Malam Jahanam 1 Oktober 1965. Hari berjalan normal di Jakarta sepanjang Kamis 30 September 1965. Kecuali beberapa jam menjelang tengah malam, cuaca cerah dengan sedikit angin. Dalam hitungan jam saja, tak banyak yang tahu akan muncul badai mengguncang peta politik Indonesia. Inilah kronologi lengkap peristiwa Malam Jahanam yang memicu sejarah kelam pembangkang jutaan orang atas nama pembersihan simpatisan komunisme. Mari kita kembali mundur sejenak ke malam-malam kelam 30 September 1965. 5 orang berkumpul di dekat Bandara Udara Halim, Jakarta Timur. Resah membicarakan rencana pergerakan pasukan dari seharusnya bergerak pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, terpaksa dimundurkan 2 jam. Semua orang, sesuai transkrip sidang Mahkamah Militer luar biasa, banyak menyinggung istilah jam J, jam penculikan para jenderal. Sekelompok tentara kebanyakan mengaku loyalis Presiden Soekarno, mempersiapkan operasi penculikan petinggi Angkatan Darat. Kasak-kusuk beberapa bulan sebelumnya sudah muncul di Jakarta tentang keberadaan Dewan Jenderal binaan Dinas Intelijen Amerika Serikat CIA, bertujuan mendongkel bom besar dari posisi kepala negara. Ada 7 yang menjadi sasaran utama, mencakup Abdul Haris Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Indonesia saat itu berada dalam arus besar perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Soekarno sejak awal 60-an merapat ke negara-negara komunis dan sosialis, membuat negara barat kalang kabut. Letkol Untung Samsuri, Mayor Sulyono, Brigjen Suparjo, dan Kolonel Latif adalah beberapa tokoh kunci dari militer yang mempersiapkan operasi penculikan para jenderal sasaran. Untung menyusul ke lokasi beberapa menit setelah selesai bertugas mengawal Presiden Soekarno yang berpidato dalam acara musyawarah teknis di Istora Senayan pada malam 30 September. Kebanyakan tentara yang dilibatkan berasal dari Batalion 1 Kawal Kehormatan Cakrabirawa yang sehari-hari mengawal Presiden Soekarno. Ada pula Garnison Kodam Jaya, Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim. Belakangan baru datang bantuan dari Brigadir Infanteri 1 Daya Sakti dan Batalion 454 di Ponorogo. Pasukan bersiaga di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur sejak sore hingga malam. Bantuan garnison, tank tempur tak kunjung datang. Sam Kamaruzaman, tokoh yang disebut-sebut sebagai anggota Biro Khusus Partai Komunis Indonesia, menuntut tentara yang resah agar tenang. Dia meyakinkan perwira itu bahwa rencana menculik jenderal musuh politik Soekarno perlu diteruskan. Kalau mau revolusi, banyak yang mundur, tetapi kalau sudah menang, banyak yang ikut, kata Sam. Kalender akhirnya masuk pada 1 Oktober. Pasukan diperintahkan siaga oleh Letnan Dul Arif. Mereka mendapat daftar sasaran Dewan Jenderal yang perlu diculik, bagaimanapun caranya. Dul meyakinkan para prajurit bahwa nama-nama itu hendak menggulingkan Soekarno. Mereka semua percaya pada penjelasan Dul. Pada pukul 02 waktu Indonesia bagian Barat, ratusan orang yang dipecah dalam 7 regu naik ke truk militer dan bus-bus dinas. Masing-masing punya tugas menjemput satu nama, membawa sang jenderal ke kawasan Lubang Buaya. Satu truk menyimpang sendirian menuju ke Bayan Baru, rumah DI Panjaitan. Sementara kebanyakan rombongan prajurit mengarah ke kawasan Menteng, Jakarta Pusat, yang memang banyak dihuni petinggi militer Indonesia. 2 truk tiba lebih dulu pukul 3.40 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Latuhar Hari Menteng. Naila Karima saat itu masih SD. Ingat betul truk tentara parkir sebelum azan subuh. Belasan prajurit berloncatan dari belakang truk. Mereka menuju Jenderal Nasution, mengepung dari pintu depan maupun belakang.
Tanteku yang kamarnya di belakang rumah mengetuk jendela kamar ibuku sambil memberitahu ada truk tentara parkir dekat rumah India yang kosong. Ia takut ada perampokan, tulis Karima dalam kesaksian yang dimuat surat kabar Sinar Harapan. Di kediaman Jenderal Nasution, Jalan Teuku Umar, para tentara tersebut masuk mengetuk pintu depan rumah. Mereka dengan mendobrak pintu menuju kamar Nasution. Istri Nasution yang terbangun melihat pasukan Cakrawirawa membawa senjata siap tembak. Dia bergegas memberitahu suaminya agar melarikan diri. Sang istri menggendong anaknya Ade Irma. Namun pasukan tentara itu terus menembak dan mengenai anaknya Ade Irma yang berlumuran darah. Ade Irma dikabarkan tewas saat dirawat di RSPAD Gatot Subroto setelah 5 hari menjalani pengobatan akibat tembakan. Nasution yang melarikan diri meloncat tembok pagar belakang ke kedutaan besar Irak. Temboknya dulu belum tinggi, jadi mudah melompat. Setelah kejadian ditinggikan, kata penjaga Museum Jenderal A.H. Nasution, Sumarno. Mendengar suara tembakan, para ajudan Nasution terbangun dari asramanya yang berada di sebelah. Letnan II Pierre Tendean dan Ajun Komisaris Polisi Hamdan Mansur menuju kamar Nasution. Namun sudah dikepung para tentara di depan pintu. Para tentara itu yang mencari Nasution menanyakan kepada Pierre Tendean. Namun Pierre Tendean malah mengaku sebagai Jenderal Nasution. Dengan meletakkan senjata, Pierre Tendean dibawa para tentara karena mengaku Jenderal Nasution. Mungkin wajah mirip, jadi mereka yakin Tendean itu Nasution. Sementara itu, Aibda Anumerta Karel Saswitubun, penjaga rumah Dr. Jelimena yang berjarak 100 meter dari rumah Jenderal Nasution. Ketika itu, Karel mendengar ada suara dan keributan di rumah Nasution. Karel tertembak tewas ketika di depan pintu pos penjaga rumah Nasution. Kemudian, rumah Letnan Jenderal Ahmad Yani juga dikepung pasukan tentara. Masuk lewat pintu belakang, pasukan tentara itu ditemui pembantu rumah bernama Mpok Mila. Saat itu Ahmad Yani sedang tertidur di kamarnya. Mereka memaksa Mpok Mila untuk membangunkan dengan alasan karena sedang darurat. Namun Mpok Mila terus menolaknya karena sungkan membangunkan majikannya. Alhasil, anak Ahmad Yani, Edi, yang sedang terbangun karena mencari ibunya. Para tentara itu meminta Edi untuk membangunkan bapaknya di kamar. Tanpa menolak, Edi membangunkan bapaknya karena ada tentara menunggu di belakang rumah. Setelah Ahmad Yani menemui para tentara itu, mereka memaksa Ahmad Yani untuk pergi ke istana presiden, meski berpakaian tidur dan belum cuci muka. Namun hal itu membuat Ahmad Yani marah, menampar salah satu tentara yang berpangkat kopral. Setelah berbalik badan, Ahmad Yani ditembak 3 pasukan tentara dengan senjata Thompson. Di pintu lorong menuju belakang rumah, Ahmad Yani tewas. Tubuh Pak Yani diseret menuju truk dan dibawa ke lubang buaya. Pada saat itu, mereka menculik dengan perintah culik para jenderal dalam kondisi hidup atau mati. Jelas penjaga Museum Ahmad Yani, Haji. 7 peluru yang ditembakkan ke arah badan Ahmad Yani tembus merusak tembok, lukisan, dan lemari. Sementara Mayor Jenderal TNI Mastirto Darmo Haryono di kediaman Jalan Prambanan, Menteng. 3 truk tentara berlari menuju pintu rumah MT Haryono. Puluhan tentara memaksa bertemu MT Haryono yang saat itu ditemui istrinya. MT Haryono usai mengawal Presiden Soekarno di Istora Senayan, meminta istrinya untuk mengatakan kepada para tentara untuk kembali pulang. Akan tetapi, para tentara tersebut enggan meninggalkan lokasi, justru menembak segala arah di dalam rumah. Pintu kamar MT Haryono yang dikunci ditembak para tentara. MT Haryono yang sembunyi untuk merebut senjata tidak berhasil. Bapak tewas di dalam kamar, lalu dibawa ke truk yang sudah menunggu di depan rumah, lalu dilempar tubuhnya. Tak hanya itu, pasukan tentara tersebut mengincar Jenderal TNI Angkatan Darat lainnya, Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman,
diculik menuju kelurahan Lubang Buaya. Ketika para tentara itu masuk ke rumah Siswondo Parman, sang istri dan Siswondo terbangun oleh suara yang gaduh. Para tentara itu meminta Parman untuk menghadap Presiden Soekarno dengan alasan negara darurat. Namun sang istri menanyakan surat otorisasi kepada salah satu tentara itu. Siswondo Parman yang curiga meminta sang istri untuk menelepon Letnan Jenderal Ahmad Yani. Namun sambungan kabel telepon diputus para tentara. Alhasil, Siswondo Parman dibawa para tentara ke dalam truk dan sang istri untuk tidak keluar. Di tempat berbeda, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan juga tewas tertembak para tentara itu. Para tentara itu menembak D.I. Panjaitan yang enggan ikut ke dalam truk. Sebelumnya, ketika itu, para tentara masuk ke dalam rumah menembak segala arah di lantai 1 rumahnya. Setelah mengancam keluarganya, D.I. Panjaitan turun dengan seragam lengkap dan berdoa. Di situ beliau tewas tertembak dekat garasi rumah. Jenderal lain yang diculik, Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswomiharjo, tewas di Kelurahan Lubang Buaya. Pasukan tentara masuk melalui garasi samping rumah. Mereka memaksa pembantu untuk menyerahkan kunci. Tanpa curiga, penghuni rumah tak melakukan perlawanan. Mereka masuk ke rumah itu dengan mengatakan bahwa Sutoyo telah dipanggil oleh Presiden Soekarno. Sedangkan Mayor Jenderal TNI Raden Suprapto juga ikut diculik. Ketika itu, para pasukan tentara meminta Suprapto menghadap Presiden Soekarno. Namun tanpa curiga, Suprapto kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Namun pasukan tentara itu meminta tak usah berganti pakaian karena terburu-buru. Sang istri yang mendengarkan percakapan melalui pintu kamar keluar saat sang suami dibawa pergi. Namun pasukan tentara untuk menyuruhnya masuk kembali ke dalam kamar, serta mereka merusak kabel telepon. Jasad para jenderal ditemukan pada 4 Oktober 1965. Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto melakukan penggalian di Kelurahan Lubang Buaya. Di sana ditemukan tubuh para jenderal yang dikubur bertumpuk. Soeharto selanjutnya memimpin pembersihan komunis di Indonesia. Lubang Buaya diubah menjadi monumen ketika Orde Baru berdiri. Sedikitnya 500.000 orang, baik anggota maupun simpatisan PKI, dibunuh secara sistematis hingga 1966 oleh tentara dibantu ormas keagamaan. Jauh dari hiruk-pikuk kondisi nasional, beberapa hari sebelumnya, sekelompok anak SD di Menteng saling bertukar kabar. Karima, tetangga Nasution, membahas peristiwa kedatangan tentara dengan kawan-kawannya yang juga tinggal di kawasan Menteng menyoal kondisi beberapa jam sebelumnya. Sahabatnya bernama Laksmi mengaku melihat tembak-menembak. Lalu tibalah pengakuan itu, bocah bernama Adri Haryono duduk kemudian berbicara lirih. Bapakku tadi malam dibunuh. Adri adalah putra Jenderal MT Haryono. Pada dini hari 1 Oktober semua orang menjadi korban dalam malam jahanam. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura Tagar Lambe Sundel.